Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu bullying? Pasti kalian sudah sering mendengar apa itu bullying. Ya, betul. Bullying adalah suatu permasalahan yang terjadi saat ini, merupakan masalah sosial yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita, baik saat ini maupun terdahulu. Nah, bullying ini tidak hanya menimpa anak-anak, bullying juga dapat menimpa remaja bahkan dewasa. Yang mana bullying ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar saja, namun dapat terjadi di lingkungan seperti sekolah, pondok pesantren maupun tempat kerja. Dan tidak hanya itu, bullying saat ini juga terjadi di media sosial yang dinamakan cyberbullying. Nah, bullying ini tuh dapat berupa ejekan, hinaan, kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Yang mana pelaku merasa bahwa dirinya itu lebih senioritas daripada korban. Biasanya pelaku menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat, dan lebih segalanya dari korban. Yang mana pelaku merasa korban itu memang layak direndahkan, tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka, para pelaku bullying, seringkali mengincar korban yang memiliki kelemahan, dalam arti mereka yang tidak mampu membela dirinya mereka sendiri, yang dalam arti mereka kurang dalam pandangan pelaku. Padahal di berbagai agama pun melarang setiap bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain, baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah, bullying ini juga bertentangan dengan ajaran kasih sayang dan persaudaraan yang telah diajarkan di berbagai agama. Bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar kita atau lingkungan langsung maupun lingkungan nyata kita, tetapi juga di media sosial, yaitu cyberbullying. Nah, bullying ini itu memiliki dampak yang signifikan bagi korban maupun pelaku, terutama bagi korban. Karena kenapa? Korban ini pastinya akan merasa tidak percaya diri, karena merasa apa? Dirinya nggak berharga, dirinya kurang, merasa malu, bahkan korban juga bisa mengalami depresi. Kenapa? Karena dari hinaan ini, ejekan ini, korban itu stres, dipikirkan. Nah, bisa juga menjadikan sebuah dendam. Nah, setelah depresi ini mempunyai dendam, pasti korban ini juga mempunyai rasa untuk melampiaskan. Dan yang sudah marak terjadi, korban dari bullying ini juga membalaskan dendamnya kepada pelaku dengan cara apa? Dengan cara membunuh pelaku. Nah, pernah dengar teman-teman? Pasti pernah mendengarkan korban membunuh pelaku bullying. Ya, karena itu korban merasa sudah menumpuk perasaannya, sudah meledak dan melampiaskan kepada pelaku. Tidak hanya itu, korban juga bisa mengalami bunuh diri karena sudah tidak kuat diejek oleh pelaku bullying. Itu dampak dari bullying bagi korban tidak hanya itu tadi, tetapi juga ada lagi seperti menurunnya tingkat prestasi karena tidak adanya kepercayaan diri. Terus bisa terjadinya trauma sosial maupun gangguan mental. Dan juga pastinya korban akan menutup diri, mengurung diri dari lingkungan sosial. Nah, bagi pelaku apa? Bagi pelaku dampaknya adalah pelaku bisa menjadi lebih tinggi lagi, lebih sombong lagi, tidak memiliki empati terhadap orang lain. Yang mana pada saat ini bullying itu dapat berujung pada sanksi pidana. Berupa apa? Berupa penjara. Tidak hanya itu, juga dapat mengakibatkan dikeluarkannya dari sekolah. Karena perilaku ini tidak diterima oleh masyarakat modern dan ajaran agama. Karena di dalam agama, manusia itu diajarkan untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan diri sendiri ataupun orang lain, karena tidak berhak kita merendahkan
kehormatan ataupun harga diri kita ataupun orang lain. Karena apa? Karena kemuliaan kita diukur dari ketakwaan kita terhadap Tuhan kita. Dalam dalil Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Maksudnya apa? Ayat ini itu menjelaskan larangan kita untuk mengejek. Larangan keras itu kita untuk mengejek, menghina, merendahkan orang lain. Karena apa? Karena Allah mengingatkan bahwa mungkin bisa jadi orang yang kita rendahkan itu justru lebih mulia di sisinya.